syukur. Hari ini 748 mata memandang. Saya tantang Yesus buat saya sakit sekarang ini. Saya tunggu 5 menit. Silakan. Oke, tunggu waktunya kamu akan sakit. Lihat sajalah nanti. Nah, berarti Yesus beragama. Kalau Yesus memang tidak beragama. Nah, sekarang. Jadi kalau dia tidak beragama, dia tidak ateis, dia apa? Ini. Kalian menganggap mukjizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Apa? Tuhan itu tidak bermujizat, bro. Yang bermujizat itu adalah nabi dan rasul. Itu mujizat. Emang Dia tidak ateis. loh, kalau tidak ateis berarti beragama. Lucu Tidak orang. mempunyai agama. Kamu jangan bilang mempunyai agama. Oke, berarti dia Oh, ateis. kau tahu mempunyai agama. Jadi dia ateis. Bukan ateis. Loh, bukan ateis. Berarti Dialah Dia yang ateis. mempunyai kuasa. kuasa apa dia? Kuasa semuanya. Mau bikin kau sakit juga bisa. Kalau kau Ah, tidak patuh kepadanya. Oke, ku bersyukur. Hari ini 748 mata memandang. Saya tantang Yesus buat saya sakit sekarang ini. Saya tunggu 5 menit. Silakan. Oke, tunggu waktunya kamu akan sakit. Lihat sajalah nanti. Jangan nanti sekarang lah. Wis, benar. Kamu udah siap? Siap? Udah siap? Oke, kau bilang oke, Oke. saya siap. Tapi Oke, setelah sampai awas, 5 menit. biar saya Sebelum- tutup matamu. Oke. Tutup matamu, satu. Tutup Tutup matamu. Ah. Biar saya bikin tutup matamu. Pakai tangan. Jangan main-main. Kau ngintip kau di situ kau. Tutup matamu pakai tanganmu. Dua. Nora cepat. Nora 1, 2, 3. Ah, ngintip mananya? Kau nggak serius kau. Kau masih ketakutan kau. Cepat, tutup matamu pakai tangan. Kau masih takut. Serius. Tutup matamu pakai tangan. Bukan gitu, ngintip itu mah. Berarti lu nggak serius. Mau sakit nggak? Biar didoakan. Mau sakit nggak? Ya, Dua dalam menit nama lagi. Yesus. 2 menit lagi. Dalam nama Yesus. Mau sakit nggak? Datanglah. Tutup matanya, biar saya doakan. Oke, saya tutup. Kamu ini nggak serius. Mau nggak? Cepat-cepat tutup yang bagus, Nora. Cepat-cepat. Ikuti Mananya? kata-kataku ya. Ikuti kata-kataku mau. Mananya? Pakai tangan, pakai kain. Oke. Tapi pengen sakit. Cepat. Loh, kan Bener nggak sakit? Ya, oke, silakan. Serius, Cepat. Nora. Silakan. Nah, Cepat, saya ikutan cepat. Tantang Yesus Dengar, membuat saya dengar. sakit. Saya tantang. dengar, Nora. Dengar. Diam dulu semuanya. Tolong dulu. Ya. Diam Dengar. semuanya, jangan ada yang ngomong. Oke. Ya, nah. Ikuti omongan saya. Saya ikuti, ayo cepat. 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 Ayo. Barara segera barasan sakit. Ayo, rambutan. Serius nggak? Peti sapu. Serius nggak? Ikuti saya. Ya, saya nama Nora. Jangan ada yang dia, jangan ada yang dia. Ya, oke, saya Nora. Saya nama Nora. Saya nama Nora. Saya Ini. sakit. Sakit. Bikin sakit hati. Udah kalian lihat kan, buktikan dia sakit kan. Udah sakit dia. Ikutan dia. Udah sakit dia. Lihat itu tuh. Udah kesakitan. Nah, itu lepasannya. Nah, Jangan gila dong. udah sakit kau Nora. Udah. Udah sakit. Itu bang. Ini saya tantang ya. Sebentar teman. Saya tantang ya. Saya tantang kau ya. Kalau Yesus kau datang ya. Di dalam Markus 16 dikatakan Yesus, ya kan? Kau menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu. Mana racunnya? Mana racunnya? Kau belilah bodoh. Nggak ada duit kau beli racun kau. Enggak ada uang ku beli racun. Baygon Nggak aja, ada. baygon aja. Mana? Bang Delas. Baygon aja. Kirimkan duit 50.000 sama dia Bang Delas. Iya, Open cepat. cam. TF kan dulu. Open cam ya. Nggak, open cam kau. Tidak boleh Alah, kasih kau orang. aja nggak bisa open cam, bayarkan cerita kau. Masa nggak bisa open? Mana? Kau berani nggak terima Saya tantanganku? belum biar beli, biar aku tunjukkan kepadamu. Belilah. Kok kismin kali kau kata Berani saya. Siapa takut? Oh nggak takut kau? Iya iyalah. Minumlah. Iyalah. Ya cepat minumlah. Mana? Racunnya mana? Ya kau belilah bodoh. Jangan turunkan ambo ya. Mana? Biar ku tunjukkan depan kalian semua di sini. Apa mau kau tunjukkan open cam aja kau nggak bisa? Pegang cerita kau. Bisa, coba open cam. tenang aja. Ya. Mana? Udah dikirim belum?
Udah dikirim belum uangnya? Mana kau open cam lah, Kismin kali kau pun. Open cam lah kau. Open cam kau. Kau mending saya kasih sama orang. Itulah, Open cam. saudara itu biar bisa oking kepek ke aku. Apa? Suruh apa? Oke, kap kan. Apa sih? Berapa sih followersmu? Ini kan belum bisa, biar bisa. Allah, baru 10 biji. Gigi kiper kau. Mau kusuruh saudara-saudara saya mengapakan Kita disuruh follow dia, Kakak. Open cam kita disuruh follow dia. Nyampahi. Ngapain? Oh, ini yang tadi. Dia ganti akun karena kalau akun yang tadi Sinas tadi nggak dinaikkan. Akhirnya Ganti dia ganti akun dia. bersyukur. Itu dia. Kamu Kau pintar kamu ya. Ngaku dia. Kalau Ya. untuk membelikan Wipol palingan 20.000, nya Wipol 30.000. Kukirimkan kau 50.000, 1.000 jajan anak kau. Tapi open cam kau nggak bisa juga nya kau. Silakan kau Jakulabit. Jangan turunkan Ambo ya. Ambo ini Bunda Aje, Bang Aje yang tadi. Ya, assalamualaikum Oh iya ya. Makanya Waalaikumsalam. Jakulabit. Apa nih si Jakulabit? Si Jakulabit ini dia dendam kali sama Bang Zuma ya. Iya, baru tahu aku foto profilnya. Sambil ditap-tap ya, ditap-tap. Jangan lupa di-follow. Ini Bang Ambo berapa followersnya? Ya, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Panjang tadi cerita kalian. Kenapa kau kika aku Nora? Kok naik lagi dia? Kenapa kau kika aku? Saya mau bertanya bisa. Kau jawab ini, agama Yesus apa? Ini temanya. Tadi kan saya sudah jawab. Apa Yesus. kurang Bukan kau, jelas? si Jakulabit. Dengar. Hai, Jakulabit silakan. Baik-baik. Isma. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Dengar baik-baik. Jangan di-mute ya, oke? Silakan Jakulabit. Kau yang ngomong. Sakit kali kepalaku nengok dia. Yesus itu bukan rasis seperti Muhammad yang kalian tuhankan. Jadi Yesus apa? Yesus itu kan juru selamat dunia. Di mana dunia dia bisa selamatkan? Dirinya aja nggak bisa diselamatkan. Loh, buktinya dia banyak mujizat. Sekarang ku tanya, sebutkan dulu satu mukjizat, akhlak baik Muhammad. Kalian dulu, buka kau bilang agama harus mukjizat. dipertanyakan. Berarti Saya kalian bingung goblok. sama kalian ini. Saya bingung sama kalian ini. Kalian menganggap mukjizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Apa? Tuhan itu tidak bermujizat, bro. Yang bermujizat itu adalah Nabi dan Rasul. Itu mujizat. Emang sekarang aku tanya sama kau, Yesus bisa nggak membelah lautan? Kenapa nggak bisa? Suruhlah dia belah sekarang. Saya mau tengok dulu. Loh, suruh dia ngomong bilang. doang. Ya suruh dia belah. Nah, ini bukan apa-apa. Ngapain saya menyuruh Tuhan? Oke, Loh, kau punya pikiran nggak? sekarang oke. Yesus menantang kalian. Di dalam Markus 16 tadi saya sudah baca. Yesus Kau menantang. nggak bisa pertanyaan. Yesus Sebutkan dulu menantang. siapa akhlak baik Muhammad. Kalau kalian buka Rom sih dipertanyakan itu aja. Emang oke, sebutkan Berarti akhlak kalian buruknya Nabi goblok Muhammad. kalian. Akhlak buruknya Kalian Nabi cari Muhammad koin apa? aja. Aduh, kok cari koin. Aduh, cuma 125 koin Kalian saya. lebih pintar, sih Hanya beli softtek aja dipertanyakan. ini nggak bisa ini. Saya tanya sama kau, akhlak buruk Bukan Nabi Muhammad seperti itu apa? kalian. Dipertanyakan nggak mau. Akhlak buruknya seperti apa? Akhlak baik Muhammad. Akhlak baiknya Akhlak mengajari buruknya minum seperti apa? kencing onta. 1. Terus, Mengajari menikahi di bawah umur. 2. terus, Salah satu nabi yang kena sihir dan lain-lain. terus. Oke. Nah, itu akhlak baiknya. Selesai. Oke, Itu sekarang dasarnya kalian contoh. Oke, sekarang saya tanya. Di dalam Markus 16 Yesus mengatakan menerima dirinya sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis sekalipun kau meminum racun mati kau tidak akan mati. Udah kau buktikan? Belum. 1. Yang kedua, ajaran Yesus lagi. Nih, saya kasih tahu kau ajaran Yesus lagi. Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapak ibunya, saudaranya perempuan laki-laki, anak-anaknya dan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Yesus. Yang ketiga, akhlaknya Yesus. Di dalam Lukas, di dalam Markus, di dalam Matius Yesus mencuri keledai, yang mengambil keledai orang tanpa permisi, kurang asam. Akhlak baiknya Yesus lagi. Ketika orang berdagang mencari duit untuk sesuap nasi untuk makannya, dia memporak-porandakan dagangan orang. Ini Satpol PP atau apa? Terus yang berikutnya lagi, ketika Yesus lagi kelaparan, ada pula Tuhan yang kelaparan, dia mendatangi pohon ara. Ketika pohon ara yang belum musimnya pohon ara itu berbuah, tetapi dikutuknya. Saturannya kalau aturan jadi Tuhan dia harusnya bisa dong dia menciptakan pohon ara itu bisa berbuah. Ternyata tidak, dia mengutuknya. Ini akhlak baiknya Yesus. Yang berikutnya lagi, akhlak baiknya itu apa? Yesus mengatakan, katanya perempuan pesundal itu duluan masuk surga. Nah hebat, bersundal dulu kau suruh mak kau bersundal, ya kan? Suruh apa kau bersundal. Terus apalagi akhlak baiknya Yesus? Akhlak baiknya Yesus salah satunya dia pernah digendong sama iblis. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis mendatangi dia, membopong Yesus itu naik ke bumbungan dan menyuruh Yesus untuk terjun. Ada pula iblis bekerja sama dengan Yesus. Terus apalagi dikatakan? Di dalam Markus, Yesus kau dikatakan gila. Baru dia kerasukan Bezebul.
Terus apa lagi berikut di dalam Yohanes 8 nomor 58 dengan 59 ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ternyata dia mau dilempar. Masa Tuhan takut sama batu? Nah, ya. Itulah baiknya Yesus kau, ya. Yesus kau aja ketakutan juga. Kamu kalau ngomong hanya sepintas-sepintas, semua itu punya arti. Yang kau Artinya ngomong apa? itu Ketika Yesus mengutuk pohon ara artinya apa? bukan kau, karena dia Ketika tidak Yesus berbuah. mengutuk pohon. Loh. Ya karena pohon ara tidak berbuah. Nah, sekarang saya tanya. Kau bilang Tuhan dia atau bukan? mempura-purakan Dia baik suci Tuhan gara-gara atau dia bukan? dijadikan Saya berbuah. tanya, dia Tuhan bukan? Dia Tuhan Ya atau dia bukan? Tuhan dong, dia sang firman. Kenapa dia nggak bisa menciptakan pohon ara yang waktunya belum bermusim jadi bermusim? Yesus Kenapa dia nggak bisa? bermujizat menciptakan tanah menjadi burung hidup. Di mana? Di mana tanah menjadi burung? Di mana? Aduh, susah kalau Di ngomong mana? sama kamu ini. Ya, di Ya, mana? Di mana? Kamu- Di mana datanya? Di mana datanya? Itu ada datanya itu ada itu. Ya, Aku punya tunjukkan satu sama HP, cuma satu HP. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan Aduh, sama HP saya. kau bukalah di Google. Kamu jangan modal congor. Nah, itu Alkitab kan buka di Google ada itu. Mujizat Yesus dari Google. Mujizat Yesus dari Google. Bukan, Berarti- itu ayat-ayat berarti firman bukan- Tuhan ku bilang. Mana Kamu jangan datanya congor, Yesus jangan cuma asal menciptakan ngomong sesuai tanah, dengan tanah itu jadi burung. Mana datanya? Mana datanya? Aduh. Mana Kau datanya? buka HP-mu ada dua enggak? Buka apa? Buka baru Tidak, cari kau, ayat. kau yang bernarasi, kau pula suruh saya mencari data. Kesetanan. Kamu kalau hidup di zaman Nabi buta huruf sudah dijadikan istri ke-12 mungkin kamu. Ngerti kamu? Kenapa kau marah? Kenapa kau marah? Hei, kau marah ketika Nabi saya menikah. Tapi kau nggak tahu fungsinya nonot bagi Tuhan kamu tuh apa? Fungsi kelamin untuk Tuhan kau apa? Hei, penis, 2 zakar, 1 penis itu di dalam ditaruh di tempat Tuhan kau tuh untuk apa fungsinya? Hanya untuk mengeluarkan air seni aja. Alah, jangan kalian menyerang keislaman kami dengan mengatakan nabi kami itu tukang kawin. Nabi kami itu normal. Ini ada manusia yang berumur 33 tahun setengah tidak difungsikan kelaminnya. Berontaklah kau. Saya penasaran ini dia ada hasrat apa enggak? Wajar dong. Anak saya saja berumur 20 tahun aja sudah ada hasratnya menyukai perempuan. Ini kok nggak ada pula. Tapi jangan lupa kau, buku Martin Luther de Zeus mengatakan apa? Yesus berzina 3 kali sebelum dimetongkan dengan perempuan yang berada dekat sumur. Beri itu Martin Luther tuh. Berarti Yesus ada birahi dong. Iya kan? Baguslah naik-naik itu. Siapa yang baru masuk? Ya, Bang Amir, monitor Bang Amir. Monitor. Bang Amir jam monitor. Bang Amir jam monitor. Apa itulah? Apa tadi namanya itu? Namanya tadi siapa tuh? Nama yang tadi tuh, yang turun itu. Anir Zam. Ah, coba. Bukan yang Mbak tadi yang Kristen itu. Salat siapa itu? Salat. Kalau dia minta naik apa? Tunjukkan Pagi. di dalam. Salam. Nah, salon udah buka. Salam. Ya udah buka. Nah, tengok ya. Nama dia Gigolo dari Goa. Nah, saya bingung. Coba Dini mute dulu Dini. Gigolo kau artikan sama saya yang ini ya. Kau bilang Gigolo kan? Gigolo dari Goa. Sebentar. Saya tunjukkan sama kau data. Kau artikan sama saya ini ya, Gigolo ya. Ini Tuhan kau yang Gigolo atau siapa nih? Saya juga bingung. Tuhan kau ini penyedia film bokep atau apa nih? Saya bacakan sama kau. Enggak, ini aja langsung. Sebentar, Namanya aja, namanya susah. kau. Bukan nama kau. Nama kau dulu dong. Diam. Nama kau dulu. Saya bacakan ini ya. Inilah firman Tuhan kau. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya ini ada suara anak-anak dari mana nih? Dimute dulu yang lain. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku, ini kata Tuhanmu, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Pertanyaan saya, Tuhan kau mengambil istri-istri orang, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrinya itu di depan orang Israel, dilakukan siang hari secara terang-terangan. Ini penyedia film bokep apa tidak Gigolo? Gigolo? Kuat dia. Gigolo? Nggak kuat turun. Gogolo? Kamu Gogolo? Gigolo. Gogolo? Salahnya pakai nama itu. Gogolo? Motiar kon. Gogolo? Halo Gogolo? Kamu sendiri. Gogolo? Kau memang dengan saya. Naikkan yang lain lagi, Dini. Raja Hindi. Monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Ada yang mau ini sampaikan, untuk Bang Raja? ada yang mau sampaikan Bang, untuk kita sediakan untuk teman-teman Kristen Bang ya.
Kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya senang ikutin ini semua. Oke, siap. Dukung terus channelnya Bang Raja ya. Ya, Dukung terus. siap. Jangan lupa tap layarnya. Siap, Oke, izin turunkan Bang Raja. siap bang, saya ikut aja. Saya ikuti aja ya. Ya, Rapel, selamat pagi. Selamat pagi abangku. Sama Tante Nora. Agamanya sama atau Kristen? Ya Kristen lah bang. Oke, silakan tanggapi sesuai dengan tema kita, Bang. Agama Yesus apa? Ya ampun, gila. Agama saja baru tercipta kapan? Gitu. Kita abad ke-7. Oh ya, saya menarik ini pertanyaan. Kalian abad ke-16. Kami abad ke-7, kalian abad ke-16. Kenapa nggak sekalian saja Musa agamanya apa? Itu klaim disclaimer. Jangan ngomong lebih dulu siapa Pak? Lebih dulu kami daripada kalian. Oke, Musa agama apa? Musa agama apa? Salah. Musa agama apa? Musa agama apa? Loh, dia pengikut Kristus lah. Oh, kenapa? Ya iyalah. Ngakak. Mana mungkin. Munculnya aja di abad 16. Salah. Munculnya di abad 16. Mengimani Mesias. Dia mengimani Enggak, di abad Nabi 16 akan datang. munculnya dia. Itulah sebabnya. Oke, sebentar ini. Dengar dulu. Sebentar. Allah menampakkan diri Mesias kepada mana yang Musa. diimani? Head to head. Mesias mana yang diimani Yesus Musa? lah Mesias yang mana? diimani. Tunjukkan sama saya Mesias itu. Di mana kata-katanya? Tunjukkan datanya. Tunjukkan sama saya datanya. Yang Mana nggak ada di datanya? Quran, adanya di Bible, adanya Di dalam Perjanjian kitab, ya di Lama. mana? Di mana Musa? Iya, bagaimana? Mesias? Iya, Mana? bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa dan Kau memang nggak bisa diajak diskusi. Dari dulu kau Rafael. Kau di roomnya Bang Zuma, saya moderator, saya engki kau. Karena apa? Kau kurang ajar. Kalau diskusi nggak pernah bagus. Kau nggak akan bisa menunjukkan. Jangankan apa, orang Yahudi aja mencela Yesus itu anak jina loh. Orang Yahudi itu ngeri kali. Gigi kau, ya, gak usah tantrum. Kau yang tantrum di 5 tobing. Kau naik kau, banyak kali cerita kau. Kadang perempuan Batak ini ya, taunya apa? Tapping aja, giliran disuruh naik. Mana bisa naik? Nggak ada ilmunya. Itu, hei Tobing, saya sudah ngangkat kau Tobing. Penakut ada 5 tobing Kau. tuh. Bisa apa dia? Hanya tapping aja. Bela lah Tuhan kau tuh. Masa Tuhan dikutuk? Kok bela lah? Tuhan kau dikutuk gitu loh. Siapa yang baru masuk tuh? D5 jadi pesundal dulu D5. Kutuk itu Bang loh. Adi, selamat pagi Bang Adi. Bang Adi, selamat pagi Dan monitor. monitor. Oke, nggak monitor. Ayah Kriting, selamat pagi Monitor monitor. turunkan ya, mohon maaf. Ya, selamat pagi. Agamanya Kristen Bang ya? Betul sekali. Oke, silakan tanggapi sesuai dengan tema kita Bang. Ya, kira-kira menurut Bang, ada telepon. Diterima dulu Bang. Noise sekali Bang. menurut Bu Nora dan kawan-kawan, agama Yesus itu sejak kapan ditetapkan? Coba lah. Ini pertanyaan, agama Yesus apa? Kalau menurut saya pada waktu kedatangan dia tidak pernah mengajarkan tentang agama apa, tetapi dia mengajarkan tentang kasih. Oke. Pengampunan. Pertanyaan saya, Yesus ateis? Karena pada waktu itu belum ada Saya agama. tanya Bang, saya tanya Yesus Ya. ateis? Kalau kita berbicara tentang ateis dan tidak bukan ateis, hari ini baru kita mengenal tentang ateis, pengertian tentang ateis. Tetapi pada waktu itu, orang-orang yang belum mengenal Saya tentang tanya agama. Yesus ateis bukan? Aduh, ribet kali memang. Oke, saya mengatakan dia bukan ateis. Nah, berarti Yesus beragama? Kalau Yesus memang tidak beragama. Nah, jadi kalau dia tidak beragama, dia tidak ateis, dia apa? Dia adalah Tuhan itu Aduh, Bang sendiri. Abu, tolong di-mute dulu Bang Abu. Apa? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Saya bertanya, kalau dia tidak beragama, tidak membawa agama, dia juga bukan ateis, jadi dia apa? Dia tidak beragama. Oke, mungkin kau nggak Dan paham dia- ya. dia Apa tidak arti beragama. agama? Apa arti agama? Agama adalah sekelompok orang. Pantaslah. Sebentar. Pantas. Agama artinya apa? Sekelompok orang. Ya, sebentar. Ini organisasi. Agama itu apa? Agama itu dia memberikan pengajaran-pengajaran untuk mengatur manusia hidup berakhlak baik, hidup Aduh, saya turun dulu, Mak. Turunkan saya dulu apa? Berjumpa lagi.
Salah itu Bang, kalau agama ya, agama tuh sebuah kepercayaan, itu atau tidak, agama itu tidak Betul, kacau. Jadi betul. untuk mengatur manusia di dunia Betul. ini hidupnya supaya Makanya- jangan kacau, Sebentar, supaya sebentar. lurus gitu. Ya itu agama itu kamu Silakan Sebentar, kembali ke sebentar. Kanora. Gini, agama itu kamu memberikan definisi dalam bahasa Sanskerta. Agama itu memang Jangan tidak. dibesarkan saya, Mak. Apa Damai saya nanti kena tombak? Ya seperti biasa aja nih. Artinya tadi pembahasan biasa aja. pengertiannya tadi bahwa agama itu memang mengatur kehidupan manusia supaya manusia hidup dengan benar. Jadi Dengarkan saya dulu. Jangan kau jadi agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Dia yang Betul. mengatur bagaimana cara menyembah kepada Tuhan, Betul. mengenal itu siapa Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus berdoa tidak? Yesus dalam hal berdoa itu adalah cara dia untuk mengajarkan kita tentang bagaimana kita Saya bertanya, pada waktu Yesus berdoa di Getsemani, emangnya dia mengajarkan caranya? Orang muridnya aja disuruh berjaga-jaga kok. Waktu dia berdoa Ya. kalau di Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Betul, dia berdoa Kepada? dalam komunikasi Saya sebentar. tanya kepada siapa? Dia Tolonglah. berkomunikasi. Apa yang ditanya kepada itu berarti merujuk kepada orang, kepada oknum. Saya Ya, bertanya, oke. Yesus waktu di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Sang Bapa. Nah, Bapak ini siapa? Bapa adalah sang sumber. Saya tanya Tuhan bukan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi Yesus Tuhan juga. Karena Saya tanya Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan juga dalam Nah, jadi keyakinan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ketika saya mengatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya, berarti dia sebagai putra, berarti seorang manusia akan berdoa kepada Tuhan. Yesus Oke, adalah- sekarang putra ini Tuhan. karena firman itu telah menjadi manusia sesuai dengan Saya yang tanya putra ini Tuhan. Betul, gelar dia sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan hakikatnya sebagai manusia. Nah, keilahian dia itu dari mana? Sesuai dengan Kolose 2 ayat 9 bahwa dalam sebentar dulu, kenapa susah sekali ya kita diskusi. Jangan Kau apa yang saya tanya, kau lari gitu loh. Keilahian Yesus waktu dilahirkan sebagai manusia itu dari mana? Sebagai Tuhan dia. ya makanya kan saya jawab dengan ayat sehingga kita bisa mengerti bahwa dalam Kolose 2 ayat 9 Kolose tulisan siapa? Kolose adalah tulisan Paulus. Paulus kenal sama Yesus. Tentunya dia mengenal tentang Yesus. Nah, Yesus kenal Paulus. Betul, dia mengenal. Di mana dia menyebutkan nama Paulus? Coba tunjukkan sama saya. Satu saja data, Yesus menyebut atau menyinggung nama Paulus. Ya, dia pada saat perjalanan ke Yang perjalanan ke Damsik itu Paulus. Saya tanya, pada waktu masa Yesus mengajarkan, memberitakan Injil, di mana dia menyebut nama Paulus? pada waktu itu Paulus masih menjadi seorang penjahat. Jadi dia mengenal Yesus. Kiranya dia mengenal, tetapi dia waktu itu sebagai orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Kristus. Oke, pada waktu Paulus memburu pengikut-pengikut Tuhan, apakah di situ Yesus merasa teraniaya oleh Paulus? Sebentar, Loh, saya bahwasanya tanya, jangan bahwasanya. Saya tanya, bukankah Paulus ini adalah seorang penjahat? Dia memburu siapa saja yang mengikuti jalan Tuhan, betul kan? betul. Nah, apakah semasa Yesus memberitakan Injil, adakah Yesus merasa teraniaya dengan apa yang dilakukan Paulus? Betul. Dia Di merasa mana datanya? Mana datanya kalau dia teraniaya? Mana Oke. datanya? Kita Mana? perjumpaan sebentar. Datanya perjumpaan dia perjalanan ke Damsik, maka Yesus Saya tidak tanya perjalanan ke Damsik. Pada Iya. waktu Yesus mengajarkan, Iya. Yesus memberitakan Injil, adakah Yesus merasa teraniaya akibat ulah Paulus? tentunya dia mengetahui tentang hal itu. Maka Di pada mana datanya? ya, Bu Nora, data itu Loh, saya tanya datanya. Di mana Datanya- datanya Paulus, di mana datanya Yesus merasa terganggu atas pengejaran Paulus? atas pengajaran Paulus pada waktu pengajaran itu dia membunuh atau mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Dia di mana datanya Yesus merasa terganggu sehingga dia menyebutkan nama Paulus? kalau data sumber primer tentang hal Yesus Itu? mengatakan hal itu tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kalian berasumsinya dari mana? Waktu perjalanan ke Damsik? Tidak berasumsi, itu sesuai dengan data Alkitab bahwa loh, Ah, Bu Nora, loh, bahwa ketika perjalanan ke Damsik Yesus itu mengangkat dia, memanggil dia bahwa mengatakan bahwa kamu yang menganiaya saya. Dan itu dia menganiaya dia. Tahu dari mana? Tahu dari mana Paulus itu suara Yesus?
Oke, tahu dari mana? Itu kan secara pertemuan pribadi antara dia dengan Yesus. Tahu dari mana? Jangan pribadi. Yang bersama-sama dengan Paulus itu ada beberapa orang. Betul, Di ada dalam yang Kisah Para Rasul 9, sebentar dulu kau, ada yang bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 di dalam Kisah Para Rasul 22 dengan di dalam Kisah Para Rasul 26 itu ada sebagian yang mendengarkan suara itu. Pertanyaan saya, ya kan? Nah, dari mana Paulus tahu itu adalah suara Yesus? Ada yang mendengar dan ada yang melihat. Nah, suara itu Melihat apa? Melihat berupa apa? ya, Paulus sendiri melihat itu tentang kehadiran Yesus, maka dia mengklaim Kehadiran Yesus berbentuk seperti apa? kalau kehadiran dia dalam bentuk suara dan cahaya. Oke, cahaya di mana ya dilihat Paulus? Aduh, gimana ya untuk menjelaskan itu susah sekali ya, kayak pertanyaan. Oh iyalah, dia kan mengaku dia Jadi, punya Tuhan. Otomatis diskusinya kita tidak- secara detail lah. Kita diskusi artinya Saya bertanya, cahaya itu ditengoknya tuh dari mana asalnya? Ditengoknya tuh dari mana asalnya? gimana cara menjelaskan kepada Loh, kawan-kawan. cahaya yang dilihat Paulus itu dari mana asalnya? Nah, sekarang begini, cahaya yang dilihat oleh Musa dari mana asalnya? Loh, kan Loh, si gimana? Paulus katanya bertemu dengan Yesus. Sebentar. Kalau cahaya yang dilihat Musa, itu yang berfirman kepada Musa itu jelas Allah. Nah, pertanyaan saya, cahaya mana? yang dilihat oleh Paulus, cahaya yang dilihat Paulus itu berasalnya dari mana? Berasalnya di mana dia mata memandang, di situ ada cahaya. Nah, itu langsung itu memang Yesus yang ngomong. Karena ketika dia mengatakan, Yesus mengatakan kamu menganiaya dia, akulah Yesus itu. Oke, sekarang kau buka Lukas 10 nomor 18. Coba buka. Ya, tidak, saya ada di hutan, jadi saya tidak punya HP. Oh, kau di hutan terus ngapain aku kesini naik? Saya bacakan sama kau. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti yang dilihat Paulus ini cahaya kilat itu berarti rupanya iblis. Konteksnya apa? Kalau dia bilang jatuh seperti cahaya kilat dari, konteksnya apa ayat itu? Kau bacalah sendirilah. Kau baca. Kau naik ke sini ngapain kau? Kalau nggak ada kau punya data. Bukan, saya di hutan, Bu. Kalau kau di hutan, ngapain kau naik? Bukan, maksudnya saya kan di hutan, saya nggak bisa buka. Ini buktinya, saya nggak di bawah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Lanjutkan Ora. Saya ada di tempat di rumah, saya bisa buka data. Cuma saat ini saya hanya bisa bertanya, komunikasi dengan kawan-kawan, gitu ya. Tidak ada untuk berhujat atau apapun. Karena saya tidak suka untuk berhujat. Kita harus Berhujat Bapak, tapi menyangka ini dalam berdiskusi kan Bapak harus punya dalil yang bersumber dari data tadi. Kalau Bapak nggak punya datanya, gimana bisa berdiskusi dengan real? data itu yang saya sampaikan, apa yang sudah saya katakan itu sesuai dengan di Alkitab. Saya tidak bermain atau Begini Pak ya, kalau menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya, Bapak bersama juga dengan berasumsi. Untuk apa berasumsi? loh. Kan artinya data itu, data yang saya sampaikan itu apa yang sesuai dengan pertanyaan itu ada data. Data itulah kalian bertanya sesuai dengan di Alkitab. Kenapa itu? Enggak, yang sesuai di Alkitab ada dalilnya, itu baru sesuai dengan Bang data. Konten yang diskusi sambil jalan-jalan ya, keren kali, Bah. Coba aja, Bapak memang saya Mohon maaf ya Pak, saya tutup ya. Ya. Kemana-mana. Pak, saya Bapak itu saya senang sekali pakai baju berdiskusi. dulu, pakai baju. Bapak ayah keriting, Ya. pakai baju dulu ya. Siap, terima kasih. Bapak dalam keadaan tidak pakai baju, tapi Bapak diam, itu masalahnya. Maaf. Sebentar dulu. Sebentar, masuk dulu. Siapa yang bisa masuk dulu sebentar? Saya ada tamu pula. Oke, siap. Silakan. Oke, Ya, Pak. yang ke Ayah. perjalanan ke Damsik itu ya, itu masih itu ya temanya ya. Jangan dulu lari. Jangan dulu. Ayah Kriting nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya, jadi dia belum kemana-mana. Maksudnya ini ayah, maksudnya supaya diluruskan itu, supaya ayah ngerti gitu maksudnya. Itu pertanyaan agama Yesus apa saja, ayah kan nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hasan, Bang Ramadan, Bang Mr. Black ada yang mau disampaikan? Silakan mau melanjut atau gimana? Bang, saya ke rumah dulu. saya. Bang, saya ke rumah dulu, ini hujannya udah turun. Oke. Saya Nanti turun. naik lagi Pak, pakai data ya Pak ya, sama pakai baju ya Pak ya. Ya bisa Bang. Saya hanya ingin menambahkan saja buat ayah Kriting. Ya, maaf dulu, saya bisa ulang. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf Pak. Ya nggak apa-apa, nggak usah minta maaf Pak. Ya nanti naik lagi ya Pak ya, siapkan datanya biar enak diskusinya ya Pak ya. Makasih Pak udah mau diskusi dengan baik Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan. Ya. Semangat, terima kasih. Sampai jumpa sebentar ya. Ya sebentar ya. Silakan Pak, hati-hati di jalan Pak. Awas ada babi lewat Pak, ketabrak.